Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran PPKN tema 2 dengan Ustazah Mela. Kita akan belajar tentang subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2 dan pembelajaran 6. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2. Nah, kakak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny berarti mematuhi aturan di sekolah. Coba amati gambar di bawah ini dengan cermat. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Nah, di situ ada bermain bersama, belajar bersama. Nah, apakah kakak pernah melakukan hal seperti itu di sekolah? Alhamdulillah apabila sudah ya. Nah, apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Kakak sudah tahu kan apa saja tata tertib cara memakai seragam di sekolah Alam Jamur? Nah, di sini ada percakapan. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Kata Udin, biarkan saja. Kata Benny, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Kata Benny. Nah, kakak, di sini Udin menasehati Benny. Hah? Aku lupa, selain itu apa saja tertib di sekolah kita? Nah, di sini berbeda ya, seperti yang ada di buku dengan tata tertib berpakaian yang ada di sekolah kita Alam Jamur. Ya. Bila di Alam Jamur, Senin memakai baju merah putih, ya, sedangkan yang putri memakai rok dan jilbab. Nah, kalau tata tertib dalam permainan saling dorong bola, nah kakak tahu nggak permainan saling dorong bola? Sama seperti sepak bola ya. Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Jadi kalau misalnya kakak-kakak sedang bermain bersama teman, nah itu harus sesuai dengan aturan permainan, harus sportif ya, tidak boleh curang, dan kalau kalah juga harus menerima, tidak boleh bersedih. Nah, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Contoh, siswa, guru, atau karyawan sekolah. Nah, jadi tidak hanya kakak saja yang mematuhi aturan sekolah ya. Ustazah dan juga guru-guru yang lain harus mematuhinya. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Ketiga, memakai topi setiap upacara hari Senin. Nah, sekolah kita belum memiliki topi ya. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, yang kelima, datang ke sekolah sebelum pukul 6.45 atau jam 7 ya. Jam 7 sudah ada di sekolah. Nah, yang keenam, memakai sepatu berwarna hitam. Yang ketujuh, berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Jadi, tidak boleh berbicara yang kasar atau membentak-bentak saat di sekolah ya.
terhadap guru maupun terhadap teman. Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 6. Nah, tadi kita sudah belajar di pembelajaran 2-nya ya, tentang aturan memakai seragam di sekolah dan apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Nah, bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Kakak tahu nggak sih permainan sepak bola? Pasti tahu ya. Nah, di sini Tuti berbicara apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola. Jawab Beni, setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Nah, di sini siapa yang pernah melihat pertandingan sepak bola di televisi? Nah, di situ sama ya. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Nah, di sini sudah dijelaskan nih Kakak. Kalau kita tidak mematuhi tata tertib, maka tidak akan ada manfaat dalam hidup kita. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, Kakak kalau misalnya Kakak melanggar aturan tata tertib di sekolah, yang pertama hanya akan diingatkan oleh guru. Tapi bila Kakak terus-menerus melakukan pelanggaran, maka Ustadz dan Ustazah akan memberitahukan pelanggaran Kakak terhadap orang tua. Nah, jadi aturan atau tata tertib yang ada di sekolah harus dipatuhi ya, agar tidak mendapatkan hukuman atau pelanggaran. Nah, Kakak sudah paham kan mengenai aturan dan tata tertib yang harus kita lakukan di sekolah kita? Nah, Kakak, berikut adalah tata tertib siswa di sekolah Alam Jamur ya. Nah, di situ sudah dijelaskan seperti minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan dan memberikan foto mengenai tata tertib siswa di sekolah dan juga aturan di kelas kita ya. Nah, di situ Kakak bisa membaca bahwa ada beberapa tata tertib siswa, yaitu mengenai masuk sekolah, seragam, penampilan, kebersihan, dan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa yang berada di Alam Jamur. Nah, apabila Kakak sudah paham, silakan sekarang kerjakan buku paket halaman 127. Kerjakan dengan mandiri ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa hari esok.